Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di satu harian menjadi murid. Nah, kalau kita kemarin baru aja selesai keluaran 2, hari ini kita akan masuk keluaran 3 dari ayat 1 sampai 22-nya nih teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang Musa diutus Tuhan. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Keluaran 3 ayat 1 sampai 22. Musa diutus Tuhan. Musa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke Horeb gunung Allah. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ketika ia melihatnya, tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak terbakar. Musa berkata, "Baiklah, aku membelok ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa semak duri itu tidak terbakar?" Ketika Tuhan melihat Musa membelok untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya, ini aku." Lalu ia berfirman, "Jangan mendekat, lepaskanlah kasutmu. Sebab tempat engkau berdiri adalah tanah yang kudus." Tuhan berfirman lagi, "Akulah Allah bapa leluhurmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Tuhan berfirman, "Sungguh, aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar teriakan mereka yang disebabkan oleh pengawas kerja paksa mereka. Sesungguhnya aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang teriakan orang Israel sampai kepadaku. Aku melihat juga betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini sehingga aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Aku akan menyertai engkau. Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa menjawab kepada Allah, "Namun apabila aku mendatangi orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, siapa namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku, untuk selama-lamanya, dan dengan itulah aku dipanggil turun-menurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakan kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, Aku sungguh memperhatikan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Apabila mereka mendengarkan perkataanmu, engkau beserta tua-tua Israel harus pergi kepada Raja Mesir dan berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menjumpai kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Aku akan melayangkan tanganku untuk memukul Mesir dengan segala perbuatan ajaib yang akan kulakukan di tengahnya. Sesudah itu baru ia akan membiarkan kamu pergi. Aku akan membuat orang Mesir berbaik hati terhadap bangsa ini, sehingga ketika kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang menumpang di rumah tetangganya barang-barang perak dan emas serta kain-kain yang akan kamu kenakan pada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu merampasi orang Mesir. Ya, demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang kita langsung masuk ke satunya ya. Nah oke guys, jadi di ayat 1, Musa ini sedang mengembalakan kawanan domba milik Yitro, ayah mertuanya. Ini adalah pekerjaan rutinnya. Satu kali dia datang ke gunung Tuhan. Di ayat kedua, malaikat Tuhan itu muncul dalam nyala api dari tengah-tengah semak berduri. Di ayat ketiga, si Musa penasaran deh, lalu pengen lihat dari dekat ada fenomena alam apa ya di sana.
Nah, ia sangat ingin menyelidikinya. Ya, tindakan itu memperlihatkan Musa sebagai orang yang berakal, sehat, dan cerdas, tidak mudah ditakuti atau dipaksakan. Lalu di ayat keempat, saat Musa hendak mendekat, keluar dari tengah semak suatu suara yang merupakan suara Tuhan yang ngomong sama Musa dari tengah-tengah api yang menyelimuti semak duri itu. Musa, Musa. Panggilan 2 kali itu menyeratkan urgensi. Sepenting itu guys infonya nanti. Lalu di ayat 5, Musa ini belum menyadari bahwa Tuhan sendirilah yang berbicara kepadanya. Ia penasaran mendekati semak itu, terlalu dekat untuk melihat, memeriksa apakah hal yang hebat itu. Nah, suara itu memerintahkan, lepaskanlah kasutmu atau sandalmu. Melepaskan kasut sebelum memasuki kuil, istana, atau rumah adalah hal yang wajar di daerah timur, termasuk Midian tempat Musa sekarang hidup. Alasannya, karena di kasut kan ada debu atau kotoran yang melekat. Jadi jangan mendekat dengan kasut yang kotor itu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah kudus. Bukan karena tanahnya, tapi karena ada Allah yang kudus, gitu guys. Di ayat ke-6, Allah memperkenalkan diri sebagai Allah nenek moyangnya, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan yang mengikatkan diri dalam perjanjian dengan mereka. Berhadapan dengan kekudusan Tuhan, Musa langsung menyembunyikan wajahnya. Tindakan naluri alami. Musa menyembunyikan wajahnya karena dia takut memandang Tuhan. Lalu di ayat 7, saya telah melihat kesulitan bangsaku karena para mandor yang menekan mereka dengan kerja keras. Saya mendengar teriakan mereka. Di ayat ke-8, karena itu saya turun. Allah sendiri yang akan melepaskan bangsa Israel dari penindasan Mesir dan akan membawa mereka ke tanah yang baik, yang subur, yang berlimpah susu dan madunya. Mungkin ini merupakan ungkapan peribahasa untuk tanah yang subur guys. Lalu di ayat 9, aku telah melihat penindasan. Aku turun untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi mendekatlah. Aku akan mengutus kamu kepada Firaun agar kamu dapat membawa umatku Bani Israel keluar dari Mesir. Lalu di ayat 10, Musa ini kaget. Waduh, siapakah aku? Kok aku harus pergi ke Firaun dan membawa anak-anak Israel keluar dari tanah Mesir? Di ayat ke-11, Musa berkata, siapakah aku? Terlihat perubahan besar telah terjadi pada Musa. 40 tahun yang lalu, dialah yang membela bangsanya saat diperlakukan tidak adil oleh seorang mandor Mesir. Nah, 40 tahun yang lalu, dialah yang menyadarkan bangsanya, dia ingin membebaskan, namun mereka menolak Musa. Udah 40 tahun berlalu, Musa jadi takut, tidak percaya pada dirinya sendiri. Siapakah aku sehingga aku harus menghadap Firaun? Apa bobot saya, seorang asing 40 tahun di perasingan, seorang pekerja kasar yaitu gembala, dan apa yang bisa saya harapkan dari raja yang perkasa di seluruh Mesir? Putra Rameses yang agung, pewaris kekuasaan. Beban apa yang dapat kuharapkan dari saudara sebangsa saya yang mungkin telah melupakan saya, yang waktu saya masih punya kekuatan penuh di Mesir tidak bisa saya pengaruhi, menolak bimbingan saya. So guys, Musa ini udah kehilangan kepercayaan dirinya. Di 12, Tuhan berkata, aku akan bersamamu. Inilah tanda bahwa aku telah mengutus kamu. Setelah kamu membawa bangsa ini keluar dari Mesir, kamu akan melayani Tuhan di atas gunung ini. Musa berkata, namun aku tidak layak. Tapi Tuhan menjawab, kamu tidak layak, karena aku akan bersamamu. Aku akan memenuhi kekuranganmu. Aku akan memberikan semua kualitas yang kamu butuhkan. Ini yang akan menjadi tanda bagimu, kekuatan dan kesetiaanku. Musa berkata lagi, nanti jika anak-anak Israel itu bertanya siapa nama Allah, apakah yang harus kukatakan? Di 13, mungkin Musa ini berpikir, kan di Mesir mereka punya dewa. Ada dewa Amon, Ra, Mentu, Her, Osiris, dan lain-lain. Jadi Allah nenek moyang Israel itu siapa? Di ayat 14 Tuhan berkata, aku adalah aku telah mengutus aku kepadamu. Aku adalah aku telah mengirim Musa kepadamu. Lalu di ayat 15 Tuhan berfirman lagi kepada Musa, beginilah engkau harus berkata kepada anak-anak Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Inilah namaku selama-lamanya. Lalu di ayat 16, pergilah dan kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakan kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Yakub menampakkan diri kepadaku. Ia telah mengunjungi kalian dan melihat apa yang kalian alami. Di ayat 17, aku akan membawamu keluar dari penderitaan Mesir ke tanah orang Kanaan dan orang Het dan orang Amori dan orang Feris dan orang Hewi dan orang Yebus. Di 18, mereka akan mendengarkan suaramu. Kamu akan datang kepada tua-tua Israel dan kepada Raja Mesir, dan kamu akan berkata kepadanya,
Tuhan Allah orang Ibrani telah bertemu denganku, dan kami mohon kepadamu, berikan kami 3 hari perjalanan ke padang gurun, agar kami boleh mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Ayat 19, tapi awalnya Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, bahkan ketika tanganku yang perkasa menyentuhnya. Di 20-22, aku akan mengulurkan tanganku, memukul Mesir dengan semua keajaibanku. Ini menunjukkan penyertaan Tuhan buat Israel, guys. Nah, jadi segitu aja firman Tuhan kita untuk hari ini. Nah, sekarang aku mau kalian buat merefleksikan nih, guys. Nah, jadi hari ini kita belajar Tuhan mendengar keluh kesah bangsa Israel. Tuhan bertindak dengan memberitahu kepada Musa mengenai rencananya dan melibatkan Musa untuk melaksanakan rencananya bagi keselamatan bangsa Israel. Jadi, yuk kita belajar untuk percaya pada Tuhan yang akan bertindak dan memberikan keselamatan untuk anak-anaknya. Nah, lalu pertanyaan efektif untuk hari ini ada 2 nih, guys. Yang pertama, apa yang kamu pelajari dari pribadi Allah hari ini? Lalu yang kedua, apa yang kamu pelajari dari pribadi Musa dalam meresponi panggilan Tuhan? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget, guys. Nah, jadi segitu aja studi kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya, teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, tolong aku untuk percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, dan Tuhan melibatkan anak-anak-Mu dalam misi keselamatan ini. Tolonglah aku untuk dapat berbagian dalam rencana keselamatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.